Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah e-commerce yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang membangun bisnis digital. Dengan beranggotakan yang pertama Fadila Dwi Oktaviana NIM 190301162, kemudian yang kedua Lailatul Mafazah NIM 190301173, kemudian Muhammad Arif Darmawan NIM 190301185, kemudian yang keempat Muhammad Hasan NIM 190301190, kemudian yang kelima Nelly Widiawati NIM 190301197. Kemudian pokok pembahasan yang ada di materi kali ini adalah yang pertama, cara menjadi YouTuber. Kemudian yang kedua, cara menjadi blogger. Kemudian yang ketiga, cara menjadi fotografer. Kemudian yang keempat, cara menjadi instruktur online. Kemudian yang kelima, cara menjadi pengarang untuk orang lain. Kemudian yang keenam, cara membuat chatbot. Dan ketujuh, cara menjadi pemasar afiliasi. Kemudian yang kedelapan, cara menjadi pelatih karir, penulis resume, dan penulis LinkedIn. Kemudian yang kesembilan, cara menjadi kontraktor pengembangan bisnis. Kemudian yang ke-10, cara menjadi infopreneur. Selanjutnya, yang ke-11, cara menjadi flipper situs web. Kemudian yang ke-12, cara menjadi konsultan SEO. Kemudian yang ke-13, cara menjadi headhunter konstruktor. Kemudian yang keempat, menjadi freelance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Darmawan, NIM 190301185. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menjadi YouTuber. YouTube merupakan sebuah platform di dalamnya kita dapat mengunggah, melihat, dan berbagi berbagai macam video. Di dalam YouTube kita disuguhkan berbagai macam video yang diunggah oleh bermacam-macam orang dan berbagi berbagai macam-macam video. Orang yang membuat video pada YouTube bisa kita sebut sebagai konten kreator. Namun kebanyakan masyarakat menyebut sebagai YouTuber. Dikarenakan kebanyakan konten kreator terbilang cukup sukses dan memiliki penghasilan yang besar, maka banyak juga orang yang ingin menjadi konten kreator atau YouTuber. Namun, hal tersebut bukanlah perkara yang mudah. Berikut cara-cara seseorang bisa menjadi YouTuber. Yang pertama yaitu harus memiliki akun YouTube. Untuk menjadi seorang YouTuber, tentunya kita harus memiliki akun YouTube terlebih dahulu. Untuk mendapatkan sebuah akun YouTube, kita cukup membuat email pada Google atau yang biasa kita sebut Gmail. Dengan membuat email ini, maka secara otomatis akun YouTube akan terbuat. Yang kedua yaitu tentukan jenis sukses yang ingin diraih. Langkah pertama, cara menjadi YouTuber adalah menentukan jenis sukses yang ingin kita raih. Hal ini penting karena akan membuat kita fokus dengan apa yang ingin dicapai. Ada 3 jenis kesuksesan bagi seorang YouTuber, yaitu yang pertama jumlah subscriber, yang kedua engagement, yang ketiga monetisasi. Selanjutnya ada pasang goal yang terukur. Setelah memiliki tujuan, tentunya kita harus memiliki sebuah goal yang terukur. Alasannya yaitu untuk memastikan tingkat kesuksesan kita itu dapat diukur. Oleh karena itu kita harus memasang sebuah target agar keinginan kita tercapai. Target-target tersebut misalnya contohnya ada 1000 orang subscriber dalam 6 bulan atau 2000 like atau sebagainya. Yang keempat untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses yaitu pilih niche sesuai minat dan kemampuan. Menjadi YouTuber sukses yaitu tentu memiliki niche yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Niche adalah topik khusus sesuai dengan target viewer Anda, contohnya musik, gaming, dan beberapa yang lainnya. Beberapa contoh niche yang berada di YouTube yaitu pertama, kulineri, yaitu membahas topik tentang makanan. Contoh YouTubernya seperti Tan Boy Kun. Yang kedua ada fashion yang membahas tentang gaya busana dan kecantikan, misalnya yaitu seperti channel Welisna Merduani. Yang ketiga ada lifestyle yang mengulas tentang gaya hidup, contoh YouTubernya seperti Edozel. Lalu ada juga traveling yang berisikan tentang dokumentasi perjalanan atau ulasan sebuah tempat. Misalnya Wira Nurmansyah sebagai YouTubernya. Lalu ada animal
yang membahas tentang satwa dan binatang. Contoh YouTubernya seperti Animal Defender Indonesia dan mungkin ada juga Irfan Hakim. Lalu ada teknologi yang mengulas tentang tren teknologi, review, device, dan seputar IT lainnya. Contohnya seperti Gadget In. Lalu ada gaming yang dimana di dalam video konten-kontennya itu membahas tentang gaming seperti gameplay atau live bermain game. Contoh YouTubernya adalah Just No Limit dan Dylan Pros. Lalu yang terakhir juga ada tentang music. Biasanya berisi tentang cover lagu, musik video, dan lain-lain. Contohnya itu yang memiliki YouTuber niche music adalah Miselia Ikhwan. Yang kelima, untuk menjadi seorang YouTuber sukses yaitu tentukan tipe konten. Tipe konten merupakan hal yang krusial bagi seorang YouTuber. Berikut beberapa tipe-tipe konten, yaitu tipe konten educate, yaitu viewer mendapatkan suatu pengetahuan yang bisa meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka akan sesuatu. Yang kedua yaitu entertain, viewer akan terhibur dengan konten yang kita buat. Lalu yang ketiga adalah enfinge, yaitu viewer menjadi terdorong untuk melakukan sesuatu, entah itu pembelian, berlangganan, dan banyak lagi. Yang keenam yaitu temukan ciri khas Anda. Ciri khas itu merupakan sebuah yang hal krusial juga bagi seorang YouTuber, karena dengan ini juga kita itu menjadi dinotis oleh viewer-viewer kita. Untuk mendapatkan ciri khas tersebut ada beberapa tips, yaitu yang pertama, jadilah diri sendiri. Yang kedua, jangan ragu gunakan logat, seperti halnya YouTuber asal Jawa, Bayu Skak, yang tetap menggunakan logat Jawa dan bahasa Jawa di setiap videonya. Lalu ciptakan tagline yang menarik, seperti Atta Halilintar dengan Asyap atau Mbak Imong dengan Bosq. Lalu personal style, yaitu fashion yang Anda gunakan saat membuat YouTube, karena penampilan itu juga nomor satu kan. Lalu gunakan setting yang tepat, misal setting yang tepat seperti background hitam waktu kita membahas horor atau bagaimana. Lalu konten yang unik, karena konten unik juga akan mendapatkan viewers yang banyak. Yang ketujuh, untuk menjadi seorang YouTuber yaitu rancang konten yang menarik. Itu tadi sudah dibahas seperti yang di atas. Karena konten yang menarik merupakan salah satu alasan mengapa video YouTube mampu menjaring banyak penonton, bahkan bisa menduduki tangga trending. Itu sebabnya konten menarik itu juga perlu untuk menarik segmentasi pasar. Yang kedelapan yaitu siapkan peralatan yang diperlukan. Peralatan-peralatan tersebut seperti teleprompter, mikrofon eksternal, lighting yang tepat, kamera, lalu aplikasi video editing. Yang kesembilan yaitu fokus saat membuat video. Lalu yang ke-10 ada bangun channel YouTube Anda. Setelah memastikan kualitas video yang dihasilkan baik, maka personalisasi channel YouTube juga penting. Anda dapat membuat channel unik dan terlihat profesional sekaligus menarik bagi pengunjung atau viewer. Yang ke-11 yaitu bangun engagement dengan audiens. Cara menjadi YouTuber sukses dengan engagement tinggi memiliki beberapa tips, yaitu yang pertama, menjaga konsistensi. Yang kedua, melibatkan audiens dalam membuat konten. Yang ketiga yaitu melakukan live streaming. Yang keempat yaitu menanggapi respon audiens di dalam kolom komentar. Yang ke-12 yaitu promosikan video melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, atau hal yang lainnya. Yang ke-13 yaitu perkuat dengan upaya SEO atau SEO. Yang ke-14 adalah lakukan analisis. Setelah melakukan 1-13, maka tentu kita membutuhkan sebuah analisis. Analisis di dalam YouTube ada 5 macam, yaitu ada overview, yaitu kita akan mendapatkan informasi mengenai berapa lama waktu yang dihabiskan audiens untuk menonton video Anda. Yang kedua yaitu reach, kita bisa mengetahui berapa kali video kita muncul di hadapan calon audiens. Yang ketiga yaitu engagement, yaitu kita mendapatkan informasi tentang berapa banyak orang yang tertarik dengan video kita. Lalu ada audience, di mana kita bisa mengetahui apakah video kita tepat sasaran atau tidak. Yang terakhir yaitu revenue. Fitur ini memungkinkan kita bisa memeriksa total penghasilan dari video yang kita buat. Selanjutnya yaitu cara menjadi blogger. Blog adalah website atau jurnal online yang memuat beragam informasi seperti artikel, foto, atau video yang selalu diperbarui secara rutin. Pengertian blog sendiri adalah weblog yang berarti menyimpan atau log informasi di dalam website. Blog biasanya dikelola oleh blogger dan postingan terbarunya selalu ditampilkan di bagian atas halaman. Blogger adalah orang yang membuat dan mengelola blog, membagikan pandangan serta perspektif mereka kepada audiens secara online, baik untuk tujuan pribadi maupun tujuan bisnis.
Topik pembahasan blogger pun beragam, mulai dari kesenian hingga politik. Bahkan saat ini sudah banyak juga blogger yang terkenal dan menjadi selebritis di dunia online serta offline. Tentunya kita harus mempersiapkan apa yang kita harus lakukan. Persiapan-persiapan yang kita harus lakukan yaitu pertama, tentukan tujuan. Menentukan tujuan merupakan cara pertama untuk menjadi seorang blogger yang baik. Dengan memiliki tujuan, maka kita akan tahu bagaimana blog tersebut akan dibangun dan ke arah mana blog tersebut nantinya akan kita kembangkan. Yang kedua yaitu tentukan topik. Banyak sekali topik blog yang bisa kita pilih, namun bukan berarti kita bisa membahas semua topik di dalam blog. Pilihlah topik blog yang sesuai dengan minat dan keahlian kita. Dengan demikian, tidak ada kata bosan ketika kita akan mengelola sebuah blog. Yang ketiga yaitu pilih platform blog. Memilih platform merupakan hal penting dari cara menjadi blogger, sebab kesalahan memilih platform akan menghambat perkembangan sebuah blog. Saat ini terdapat banyak pilihan platform seperti CMS, yaitu Content Management System. Setelah melakukan persiapan, tentunya kita harus melakukan sebuah tips untuk menjadi blogger yang sukses. Yang pertama yaitu tingkatkan skill menulis. Artikel adalah produk utama dari sebuah blog. Jika Anda memiliki keahlian menulis yang baik, maka artikel yang kita buat juga akan berkualitas. Perlu diingat bahwa skill menulis juga harus selalu diasah. Cara untuk mengasah skill menulis yaitu yang pertama, gunakan penjelasan yang sederhana. Tujuannya agar artikel yang kita buat bisa dipahami lebih banyak orang. Yang kedua yaitu gunakan kalimat dan paragraf yang pendek. Karena paragraf yang terlalu panjang akan menjadi hambatan bagi pembaca. Yang ketiga yaitu hindari empty sentence. Karena informasi yang kita tulis pada artikel harus informasi yang penting. Karena jika tidak penting juga tidak perlu kita masukkan ke dalam artikel tersebut. Yang keempat yaitu perhatikan struktur artikel. Karena tidak semua orang juga akan membaca keseluruhan artikel kita yang akan kita buat. Jadi kita harus memperhatikan struktur artikel kita agar bagian yang penting itu tidak di-skip atau dilompati oleh pembaca. Yang terakhir yaitu batasi pada topik yang spesifik. Membuat artikel dengan topik spesifik membantu pembaca fokus terhadap suatu informasi tertentu. Jika Anda merasa suatu topik terlalu luas, buatlah menjadi beberapa artikel berbeda, lalu kaitkan satu sama lain. Yang kedua yaitu tips untuk menjadi blogger sukses adalah atur waktu dengan baik. Cara ini sebenarnya bukan eksklusif untuk blogger saja, namun kebanyakan blogger yang gagal karena kesalahan dalam time management. Beberapa tips untuk mengatur waktu, yaitu yang pertama tentukan target posting Anda. Dengan mengetahui tujuan target posting, maka kita dapat mengetahui berapa banyak waktu yang perlu untuk blogging. Lalu yang kedua, maksimalkan waktu produktif Anda. Lakukan pekerjaan di waktu produktif Anda untuk hasil yang lebih baik dan lebih cepat. Yang ketiga yaitu catat ide dan konten apa saja. Karena sejatinya inspirasi itu bisa datang kapanpun dan dimanapun. Jadi kita perlu untuk menulis konten atau ide-ide tersebut di mana saja. Lalu kita bisa meluangkan waktu kita atau menulis ide tersebut di Blogger saat waktu luang. Yang keempat yaitu lakukan beberapa hal yang sama. Melakukan beberapa pekerjaan yang sama di waktu yang sama bisa meningkatkan efisiensi pekerjaan Anda. Lalu yang ketiga untuk menjadi blogger yaitu terus belajar hal-hal baru. Yang keempat yaitu berkomunikasi dengan baik. Komunikasi sebagai seorang blogger dengan audiens utamanya dilakukan melalui kolom komentar. Meskipun bisa juga ada pertanyaan yang disampaikan melalui akun media sosial di blog Anda. Beberapa hal yang perlu Anda perhatikan saat membangun komunikasi adalah yang pertama yaitu upayakan membalas semua komentar, kecuali komentar spam. Yang kedua yaitu balas komentar tersebut sendiri. Karena sekarang juga banyak bot kan, jadi
Tak jarang juga ada blogger yang membalas pesan dari audiensnya menggunakan bot. Lalu yang ketiga yaitu balas komentar secukupnya. Yang keempat, gunakan bahasa sederhana agar tidak terbelit-belit. Lalu yang kelima, balas komentar dengan sopan. Karena dengan sopan kita akan bisa menjaga image kita sebagai seorang blogger. Tips yang kelima yaitu bangun jaringan yang luas. Hal yang perlu kita lakukan untuk membangun jaringan yang luas yaitu bergabung dengan komunitas, memulai dan berbagi, menawarkan kolaborasi dengan blogger lain, dan jangan terbatas pada satu topik blogger. Tips yang keenam yaitu tetaplah produktif. Produktif di sini yaitu maksudnya adalah produktif dalam update blog yang kita buat. Yang perlu kita lakukan adalah gunakan template. Yang kedua adalah buatlah mind map, lalu gunakan teknik Pomodoro. Yang keempat, buat project management. Dan yang kelima, lakukan update konten. Tips yang ketujuh yaitu selalu kreatif. Lalu tips yang ke-8 yaitu konsisten. Tips ke-9, hindari kesalahan blogger pemula. Kesalahan pada blogger pemula yaitu seperti keliru memilih nama domain blog, salah intent, lalu menggunakan layanan hosting yang buruk, melanggar hak cipta, mengabaikan SEO, dan kurang sabar dalam menjalani proses. Topik selanjutnya yaitu cara menjadi fotografer. Langkah sederhana yang dapat kita coba lakukan untuk menjadi seorang fotografer profesional yaitu yang pertama, kembangkan keterampilan Anda di dalam memotret. Hal yang bisa kita lakukan dalam mengembangkan keterampilan yaitu dengan cara membaca buku mengenai fotografi atau bertanya kepada mereka yang telah berpengalaman dalam hal fotografi serta melakukan percobaan sendiri. Yang kedua yaitu gunakan peralatan yang tepat. Jenis peralatan yang Anda butuhkan selama pemotretan tergantung pada jenis pemotretan yang Anda lakukan. Tapi pada umumnya Anda perlu menyiapkan 2 kamera dan lensa yang bervariasi untuk situasi yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu belilah peralatan secara hemat. Membeli peralatan yang berkualitas memang penting untuk memperoleh foto yang bagus, tetapi Anda tidak perlu menginvestasikan semua tabungan Anda untuk membeli peralatan yang baru ketika kita sudah memulai karir. Belilah peralatan yang bekas namun masih bagus. Yang keempat yaitu kenali kamera Anda. Kamera memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan gambar. Karena itu, sebelum kita membeli kamera, tentunya kita harus belajar terlebih dahulu mengenai pengaturan dan ciri khas dari kamera yang hendak kita beli. Belajarlah untuk mengganti lensa foto tanpa harus melihat. Karena meraba-raba dengan peralatan akan membuat Anda tampak tidak profesional dan dapat mempengaruhi kualitas di akhir foto Anda. Yang kelima yaitu belajar lewat internet dan media lainnya. Yang keenam, belajar cara mengedit hasil. Karena editing juga merupakan hal yang penting dalam sebuah fotografi. Aplikasi yang biasanya sering digunakan yaitu Adobe Photoshop. Yang ketujuh yaitu buatlah portofolio yang sempurna agar jasa yang kita buat bisa diketahui oleh banyak orang. Yang kedelapan yaitu cari tahu keterampilan atau keahlian Anda. Cobalah untuk mengambil gambar di setiap jenis fotografi yang Anda suka sebelum Anda menentukan bidang keahlian Anda. Misalnya foto pernikahan, pemandangan, olahraga, atau yang lain-lain. Yang kesembilan yaitu berikan pada klien apa yang mereka inginkan. Hal ini merupakan prinsip dasar utama yang perlu dipikirkan bagi kita yang berprofesi sebagai fotografer. Cara terbaik untuk hal ini adalah dengan meminta klien membeli mesin cetak atau printer. Klien lebih cenderung untuk membeli mesin cetak jika mereka senang
atau suka dengan apa yang mereka lihat. Karena itu perhatikan baik-baik apa yang klien inginkan dan buatlah demikian. Karena dari situlah kita dapat melebarkan sayap dalam dunia fotografi. Yang terakhir yaitu ambil gambar. Hal ini merupakan hal yang sangat sederhana, tapi merupakan kunci untuk segala sesuatu. Selanjutnya yaitu cara menjadi instruktur online. Ada dua faktor penentu dalam learning online yang sukses, yaitu yang pertama adanya pengetahuan yang ingin disampaikan, dan yang kedua adalah bagaimana cara menyampaikan pengetahuan tersebut kepada peserta didik. Berikut adalah beberapa tips bagi para instruktur yang ingin menyajikan pengetahuan dengan cara yang efektif. Yang pertama yaitu desain instruksional yang berkualitas. Memiliki sebuah silabus penting adanya bagi instruktur untuk menjadi panduan komprehensif dalam program e-learning. Silabus menggambarkan deskripsi tujuan pembelajaran, jadwal, dan materi. Yang kedua yaitu perhatikan format konten. Format konten merupakan faktor penting dalam desain pembelajaran karena akan memiliki dampak besar pada keterlibatan peserta didik dan hasil pembelajaran. Berikut merupakan beberapa format untuk konten pembelajaran yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu presentasi PowerPoint, yang kedua yaitu teleconference, yang ketiga yaitu video pembelajaran, yang keempat bagan dan grafik, yang kelima games atau permainan interaktif, yang keenam yaitu studi kasus. Tips yang ketiga yaitu kehadiran dosen. Kehadiran dosen tanpa interaksi fisik memang menjadi tantangan yang sulit. Namun instruktur dapat menggunakan berbagai metode untuk berkomunikasi dengan peserta didik secara online. Contohnya yaitu instruktur dapat membuat video pengantar atau juga menerapkan video conference. Yang keempat dan yang terakhir yaitu komunitas pembelajaran yang terhubung. Komunitas yang aktif dan positif dapat menghilangkan isolasi pembelajaran mandiri. Instruktur harus mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam percakapan dan interaksi. Cara yang tepat untuk melakukan ini yaitu dengan cara membuat forum. Karena membuat forum adalah cara yang bagus untuk menghasilkan interaksi dari peserta didik ke dosen dan teman sebayanya. Menjadi pengarang untuk orang lain. Nah, bagaimana sih cara menjadi pengarang yang baik? Nah, pengarang adalah sebuah sebutan bagi orang yang membuat atau menciptakan karangan titik pandangan. Nah, kata pengarang sendiri sama dengan kata penulis, pujangga, sastrawan kreator, pencipta, penggubah, penyusun. Hasil dari kegiatan mengarang atau karangan bisa berupa artikel, esai, referat, risalah, atau tulisan. Karangan pada kata anggitan, buah pena, buatan, ciptaan, fiksi, gubahan karya, komposisi, kreasi, rekaan, rencana, rangkaian, dan susunan. Nah, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam menjadi pengarang? Yang pertama, yaitu catat semua ide topik. Yang kedua, rajin membaca sebuah karya. Yang ketiga, perbanyak waktu untuk belajar menjadi pengarang yang baik dengan benar sesuai dengan aturan. Yang keempat, sesuaikan dengan target. Dan yang kelima, meluruskan niat menjadi seorang pengarang. Selanjutnya ada cara membuat chatbots. Apa sih chatbots itu? Jadi, chatbots adalah salah satu program dalam kecerdasan buatan yang dirancang untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan manusia. Chatbot sendiri pada dasarnya memiliki dua komponen utama. Yang pertama yaitu chat yang dapat diartikan sebagai pembicaraan, dan yang kedua adalah bot, merupakan sebuah program yang mengandung sejumlah data.
Dan jika diberikan masukan, maka akan memberikan jawaban. Chatbot dapat menjawab pertanyaan dengan membaca tulisan yang diketikkan oleh pengguna melalui keyboard. Proses chatbot dimulai dengan masukan dari pengguna menggunakan bahasa alami, dan sistem akan menjawab dengan respon yang masuk akal atau bisa dikatakan cerdas untuk bahasa yang sebenarnya. Chatbot ini dapat digunakan dalam industri kecil maupun bisnis untuk otomatisasi layanan pelanggan sebagai permintaan pengguna akan ditangani oleh chatbot sehingga mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan pengeluaran manusia. Selanjutnya ada menjadi pemasar afiliasi. Bagaimana sih menjadi pemasar afiliasi itu? Oke, jadi afiliasi merupakan salah satu cara mengembangkan bisnis dengan cara memanfaatkan sosialisasi yang secara terarah dilakukan oleh individu, badan usaha, atau organisasi, dan kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan seperti yang sudah disepakati oleh bersama. Saya ambil contoh. Penggunaan kata afiliasi dalam konteks marketing, akuntansi, pendidikan, hukum, ataupun organisasi tertentu merujuk pada subjek yang tidak sama. Walaupun garis besar nih, dari penggunaan kata tersebut tidak jauh bersinggungan antara satu dengan yang lainnya. Di slide selanjutnya ada kelebihan pemasar afiliasi dan kelemahan pasar afiliasi. Apa saja sih kelemahan dan kelebihannya? Kelebihan pemasar afiliasi. Yang pertama adalah modal minim. Yang kedua, resiko kerugian kecil. Yang ketiga, mudah untuk dijalankan. Yang keempat, waktu yang fleksibel. Kelemahan dari pemasar afiliasi yang pertama ada sistem rekam jejak yang singkat. Yang kedua, komisi yang bersifat tidak renewal. Yang ketiga, informasi produk harus diperbarui. Yang keempat, penghasilan tidak menentu. Slide selanjutnya, menjadi pelatih karir, penulis resume, dan penulis LinkedIn. Salah satu cara yang cukup efektif untuk memperbaiki kualitas SDM adalah melalui pelatihan karir. Dengan pelatihan karir, dipandang mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, sehingga menjadi lebih mahir. Di samping pelatihan, perancangan pengembangan karir juga cukup penting untuk menstimulasi karyawan agar semakin berprestasi. Pada akhirnya juga dapat meningkatkan kinerja dari karyawan tersebut. Menjadi penulis resume. Resume adalah suatu rangkuman atau bisa disebut dengan ringkasan dari sebuah tulisan yang memiliki karakter panjang. Kemudian hanya diambil makna-makna yang terpenting dari sebuah karangan tersebut dengan menyertakan rinciannya. Tujuan resume sendiri yaitu untuk mengetahui materi yang disajikan dengan pemahaman yang lebih detail. Apa sih fungsi resume itu? Oke, mengenai fungsi resume hampir sama dengan tujuan dari meresume. Di sini saya akan menjelaskan fungsi resume di antaranya. Yang pertama ada menjadikan tulisan yang semula panjang lebar menjadi ringkas dan kaya akan makna. Tulisan yang ringkas, padat, dan jelas sehingga mudah untuk difahami. Cara membuat resume dibutuhkan ketelitian, kemauan untuk membaca dan menguasai materi, menentukan ide-ide pokok setiap paragraf, dan kemudian meringkasnya dengan baik sesuai dengan tulisan aslinya. Cara meresume. Yang pertama, membaca tulisan atau karangan. Yang kedua, mencari gagasan pokok. Yang ketiga, mulai untuk mencari resume.
Yang keempat, mengulang dan meneliti hasil dari resume tadi. Oke, di slide selanjutnya, menjadi penulis profil LinkedIn. Sebelumnya saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman di sini sudah paham tentang LinkedIn itu apa? Atau ada yang sudah punya LinkedIn di sini? Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang LinkedIn. Jadi, LinkedIn itu jaringan profesional terbesar di dunia internet. Jadi, LinkedIn digunakan untuk menemukan pekerjaan yang tepat atau magang, menghubungkan dan memperkuat hubungan profesional, dan mempelajari keterampilan untuk karir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana menjadi kontraktor pengembangan bisnis. Kontraktor adalah pihak yang menyediakan jasa untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik proyek atau project owner dengan pelaksana proyek atau kontraktor. Pengembangan kemampuan atau capacity building kontraktor skala kecil merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan pengusaha golongan lemah. Dampak pengembangan ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur perdesaan dan perkotaan. Kemudian, bagaimana cara menjadi infopreneur? Infopreneur sebenarnya berasal dari gabungan dua kata yaitu information dan entrepreneur. Kalau kata entrepreneur Anda pasti sudah sering dengar, yang kurang lebih artinya pebisnis atau pengusaha. Saat Anda menjadi seorang infopreneur, sebenarnya Anda menjadi seorang entrepreneur atau bisnis, hanya bedanya adalah produk atau jasa yang dibuat dan dijual adalah informasi. Menjadi infopreneur sama dengan menjadi entrepreneur atau pebisnis di mana produk atau jasa yang dibuat atau dijual berupa informasi. Kemudian, bagaimana cara menjadi flipper situs web? Flipper berasal dari bahasa Inggris flip yang artinya membalik. Jika diimplementasikan di dalam dunia properti, flip berarti membalik transaksi dari kita berposisi sebagai pembeli menjadi penjual dalam rentang waktu yang tidak begitu lama. Orang yang bertransaksi tersebut disebut flipper dan prosesnya dinamakan flipping. Seorang flipper mengharapkan capital gain dari properti yang menjadi objek transaksi. Dalam prosesnya, transaksi sebagai flipper ini bisa membutuhkan modal besar, bisa juga dengan modal sedikit, bahkan bisa juga tanpa modal. Tergantung kejelian dan keberuntungan kita mendapatkan properti untuk di flip. Kemudian bagaimana menjadi konsultan SEO? SEO atau Search Engine Optimization adalah upaya mendapatkan posisi terbaik di mesin pencari. Bagi sebuah website, terutama yang bertujuan bisnis, peran SEO sangatlah penting. SEO merupakan Search Engine Optimization atau SEO adalah upaya mengoptimasi website untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian. Dengan mendapatkan ranking tinggi di hasil pencarian, potensi trafik organik Anda pun meningkat. Selain menghasilkan trafik organik yang tinggi, SEO juga akan membantu Anda mendapatkan trafik yang tepat. Dan selanjutnya, menjadi headhunter konstruktor. Bagaimana cara menjadi headhunter konstruktor? Headhunter juga disebut perekrut perusahaan atau eksklusif dan merupakan kontraktor pihak ketiga yang menempatkan para calon pekerja di posisi yang tersedia sebelum posisi tersebut dibuka untuk masyarakat umum. Headhunter adalah perekrut pihak ketiga yang dipekerjakan oleh perusahaan dan bekerja berdasarkan komisi. Selanjutnya, menjadi freelance. Freelance adalah seseorang yang bekerja tanpa adanya ikatan jangka panjang dengan klien atau orang yang memberikan pekerjaan tersebut. Kontrak kerja freelance biasanya hanya berisi proyek yang akan dikerjakan, biaya dan waktu pekerjaan. Orang yang melakukan pekerjaan freelance atau tenaga lepas disebut dengan freelancer atau pekerja lepas. Mereka dapat bekerja dimanapun dan kapanpun,
baik itu di rumah, kafe, atau tempat lain, tanpa harus datang ke kantor, berpakaian formal, datang jam 7, pulang jam 4, dan lain-lain. Terima kasih, dan apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.